Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraini Ihsanul Azza dari kelas PIAU 3C. Di sini, saya membuat video untuk memenuhi UAS Inovasi Pendidikan. Berikut saya akan membacakan soal-soal UAS Inovasi Pendidikan. Yang pertama, bagaimana menciptakan inovasi pendidikan pada masa pandemi COVID-19 yang ditinjau dari sisi kreativitas. Yang kedua, bagaimana menciptakan inovasi pendidikan pada masa pandemi COVID-19 yang ditinjau dari suasana aman dan nyaman. Yang ketiga, teknologi informasi dan komunikasi. Yang keempat, bagaimana meminimalisir rasa bosan dan jenuh pada saat pembelajaran online. Berikut saya akan menjawab soal yang pertama, yaitu bagaimana menciptakan inovasi pendidikan pada masa pandemi COVID-19 yang ditinjau dari kreativitas. Kita sebagai orang tua yang mengajar anak di rumah harus bisa melakukan sekreatif mungkin agar anak mau belajar dengan kita. Contohnya seperti membuat permainan yang sederhana. Contoh menyusun balok. Pada permainan ini nanti anak akan menyusun sesuai dengan imajinasinya, menyusun sesuai dengan apa yang ia inginkan. Yang kedua, kita sebagai orang tua yang mengajar anak di rumah, jangan pernah memaksakan kehendak kita kepada anak. Memaksa anak untuk belajar, harus belajar. Terus melakukan aktivitas fisik karena untuk menumbuhkan tumbuh kembang anak. Contohnya seperti bermain sepak bola, berenang, bersepeda, dan lainnya. Saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana menciptakan inovasi pendidikan pada masa pandemi COVID-19 yang ditinjau dari suasana aman dan nyaman. Kita sebagai pendidik harus kreatif mungkin agar pembelajaran kita tetap efektif walaupun tanpa adanya tatap muka, yaitu bisa dengan cara VN lewat pesan suara, audio, ataupun video, karena pada saat itu nantinya anak bisa mendengarkan dan melihat sendiri apa yang diperintah oleh guru kepada si anak. Tetapi kita sebagai orang tua harus mengawasi si kecil, mengawasi anak pada penggunaan gadget. Pada dasarnya anak pada saat ini usia TK sudah bisa mengaplikasikan gadget tanpa bantuan orang lain. Dia sudah bisa membuka YouTube, membuka WA sendiri tanpa bantuan orang lain. Nah, kita sebagai orang tua harus bisa mengawasi anak dan mendampingi anak dalam pembelajaran online. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga, yaitu teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi pada saat ini, pada masa pandemi COVID-19 tentunya sangat penting untuk pembelajaran, untuk proses belajar mengajar. Karena tanpa adanya tatap muka, kita bisa menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, yaitu bisa menggunakan aplikasi Google Meet atau Zoom. Selain itu juga kita bisa menggunakan WhatsApp, Google Classroom ataupun e-learning. Akan tetapi ada juga dampak negatifnya pada teknologi informasi dan komunikasi, yaitu banyaknya iklan yang tidak pantas dipertontonkan untuk anak di bawah usia 18 tahun. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang terakhir, yaitu pertanyaan yang keempat. Bagaimana meminimalisir rasa bosan dan jenuh pada saat pembelajaran online? Nah, kita sebagai orang tua yang mengajar anak di rumah, tentunya harus kreatif mungkin ya untuk menarik perhatian anak agar dia mau belajar dengan kita, agar tidak bosan dan tidak jenuh tentunya. Kita sebagai orang tua harus menciptakan suasana yang lebih menyenangkan tentunya.
Contohnya yang biasa kita lakukan, kita belajar di dalam ruangan, itu bisa dilakukan di luar ruangan. Yang biasanya kita lakukan di dalam kamar, di ruang tamu, agar anak itu tetap fokus dalam belajar. Kita bisa melakukan pembelajaran itu di teras, agar anak bisa melihat hijaunya pemandangan di luar rumah, seperti itu. Dan ada lagi olahraga ringan agar menumbuhkan semangat dan mood anak dalam pembelajaran. Menumbuhkan semangat itu sangat sulit ya tentunya, tapi kita sebagai orang tua yang mengajar anak di rumah harus sekreatif mungkin, harus bisa menumbuhkan semangat anak kita sendiri dalam belajar. Yang terakhir yaitu belajar sambil bermain. Ini pasti yang sangat disukai oleh anak. Di sini saya akan memberi dua contoh, yaitu tebak gambar dan tebak warna. Nah, pada tebak gambar ini nanti si bunda bisa tanya kepada si anak, hewan apakah ini dan berapa jumlah hewan pada gambar di sini. Selanjutnya, ini ada tebak warna yang nantinya anak akan berimajinasi sesuai pada gambar di sini. Ini adalah gambar jeruk. Oh, gambar jeruk itu warnanya orange. Itu adalah jawaban dari saya. Sekian, apabila ada salahnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.